Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan penjelasan materi kelas 7 semester ganjil tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Apa itu Al-Quran? Al-Quran secara bahasa berarti bacaan yang diambil dari kata qoro'ah, berarti membaca. Al-Quran diartikan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran berbahasa Arab dan tertulis pada mushaf mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Selanjutnya, apa itu hadis? Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Ya, orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam juga harus percaya bahwa hadis sebagai sumber hukum Islam. Terdapat ragam kata yang hampir sama dengan hadis. Kata tersebut adalah sunnah, habar, dan asar. Kemudian keempat ini memiliki perbedaan sebagai berikut. Ragam kata yang hampir sama dengan hadis. Yang pertama, sunnah. Semua yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Hadis, perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Habar, suatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad dan selainnya. Athar, sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Fungsi hadis. Secara garis besar, terdapat 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, bayan al-takrir. Bayan al-takrir disebut juga dengan bayan at-takkid dan bayan al-isbat. Bayan at-takrir adalah menetapkan atau memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Bayan at-tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat mujmal, umum atau global, mutlak, tidak mempunyai batasan, dan am atau umum. Sebagai fungsi hadis ini adalah memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan takhsis atau penghususan terhadap ayat-ayat yang masih umum. Bayan at-tasyri'. Bayan at-tasyri' adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja, contohnya zakat fitrah. Bayan an-nasykh secara bahasa berarti membatalkan, menghilangkan, memindahkan, dan mengubah. Membatalkan ketentuan terdahulu demi ketentuan baru yang lebih maslahat. Selain definisi ini, kalian bisa mencari informasi tambahan mengenai definisi Al-Quran menurut ulama dan juga contoh fungsi hadis terhadap Al-Quran. Demikianlah tadi pemaparan dari saya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.